Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya kita semua bisa melaksanakan presentasi pada kali ini, yaitu menyajikan materi mengenai teks sejarah. Tak lupa juga salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa turut dan kepada ajarannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, saya Adila Rafanara Ayu, dan di sebelah kiri saya terdapat rekan saya, yaitu saudari Reisa Marta Egya, dan di sebelah kiri Reisa Marta ada rekan saya, yaitu saudara Aldi Jamaluddin. Baik, di sini kami akan menyajikan materi mengenai teks sejarah yang berjudul APRA. Pemberontakan dan disintegrasi di Indonesia merupakan salah satu hal yang sangat menyedihkan. Banyak sekali para pahlawan yang gugur demi menjaga dan mempertahankan negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Salah satu perjuangan dari pahlawan yang sangat bersejarah sampai saat ini adalah pemberontakan APRA. APRA merupakan singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil. Pemimpin dari pemberontakan ini menganggap bahwa dirinya sebagai Ratu Adil yang diramalkan bisa membebaskan masyarakat Indonesia dari kepemimpinan yang mementingkan kepentingannya sendiri. Pada masa kolonialisme Belanda, terdapat 3 angkatan perang, yaitu yang pertama ada KL atau Koninklijke Leger, lalu yang kedua ada KNIL atau Koninklijke Netherlands Indische Leger, lalu yang ketiga ada TNI, Tentara Negara Indonesia. Nah, jadi Angkatan Perang KL ini merupakan angkatan perang Belanda yang pasukannya itu terdiri dari orang Eropa asli. Lalu yang kedua ada KNIL. KNIL ini merupakan angkatan perang yang juga mendukung Belanda yang pasukannya itu terdapat dari orang Eropa asli dan juga sebagian dari pribumi atau rakyat Indonesia. Lalu ada TNI. TNI ini merupakan angkatan perang Indonesia yang tentunya membela negara kita, yaitu negara Indonesia. Pada tanggal 23 Agustus 1949, Indonesia ini membentuk sebuah konferensi, yaitu Konferensi Meja Bundar atau kepanjangan dari KMB. KMB ini memutuskan beberapa keputusan, yaitu diantaranya ada Belanda akan meninggalkan Indonesia, akan tetapi Belanda akan membawa salah satu angkatan perang, yaitu KL. Lalu yang kedua, KMB ini memutuskan pembubaran KNIL yang kemudian akan dimasukkan ke dalam TNI. Lalu, yang ketiga adalah pembubaran Republik Indonesia Serikat atau RIS yang kemudian akan membentuk suatu kesatuan, yaitu Republik Indonesia yang sekarang masih senantiasa tetap berjaya sampai saat ini. Nah, keputusan dari hasil konferensi meja bundar inilah yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan APRA ini. Para tentara KNIL menolak untuk bersatu dengan tentara negara Indonesia dikarenakan mereka ini saling berlawanan. Pada saat itu, tentara KNIL mendukung Belanda untuk menjajah Indonesia, sedangkan tentara negara Indonesia ini mendukung Indonesia untuk menghapuskan Belanda dari Indonesia. Nah, alasan tentara KNIL tidak ingin bergabung dengan tentara negara Indonesia dikarenakan ketakutan akan adanya ancaman ataupun akan adanya hukuman dari tentara negara Indonesia saat bersatu dengan tentara negara Indonesia. Oleh karena itu, akhirnya para tentara KNIL ini membuat sebuah angkatan perang yang kita sebut dengan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Westerling. Pada tanggal 5 Januari tahun 1950, Westerling mengajukan beberapa ultimatum kepada pemerintah negara Indonesia yang saat itu pemerintahan Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat, bahwa Republik Indonesia Serikat atau pemerintahan Indonesia harus mengakui keberadaan negara bagian Pasundan. Namun, permintaan dari Westerling tersebut ditolak karena bertentangan dengan kebijakan pemerintah Indonesia pada saat itu. Karena sudah mengetahui bahwa Westerling sudah menyebabkan kekacauan atau kegaduhan di Indonesia, akhirnya Perdana Menteri yang saat itu dipimpin oleh Muhammad Hatta memerintahkan agar ditangkapnya si Westerling ini pada tanggal 10 Januari tahun 1950. Namun sayang sekali penangkapan tersebut gagal karena Westerling berhasil lolos.
Nah, pada tanggal 23 Januari tahun 1950, Westerling ini dengan beberapa angkatan perangnya, dengan beberapa para tentara APRA, menuju kota pusat Bandung, yang mereka itu berjalan dari wilayah Cimahi ke pusat kota Bandung. Dengan tujuan mereka ini ingin mendatangi sebuah markas yang berada di Jalan Oude Hospitalweg atau sekarang kita sebut dengan Jalan Lembong. Nah, mereka ini berjalan dari Cimahi menuju pusat kota Bandung. Dengan di jalan itu mereka menembaki para tentara Siliwangi yang ada di markas. Tentara Siliwangi ini tidak membawa senjata dan akhirnya mereka itu banyak yang tewas. Nah, markas tersebut sudah dikuasai oleh APRA. Akhirnya mereka itu menembak seorang letkol yang bernama Letkol Adolf Lembong, dan akhirnya letkol tersebut tewas dan mereka para tentara KNIL berhasil menguasai wilayah Siliwangi. Karena pemerintah Indonesia sudah tidak bisa menangani pemberontakan APRA, akhirnya pemerintah Indonesia ini turun tangan terhadap kejadian pemberontakan APRA tersebut. Pada tanggal 24 Januari 1950, pemerintah dan pihak TNI melakukan operasi militer untuk menangkap Westerling dan Sultan Hamid II. Pemerintah juga melakukan perundingan dengan pihak Belanda untuk menekan Westerling. Kemudian, pada tanggal 5 April 1950, Sultan Hamid II berhasil ditangkap oleh TNI, sementara Westerling berhasil melarikan diri ke Singapura, dan tanpa adanya pemimpin, APRA pun hancur dan bubar. Perjuangan para pahlawan kita tidak pernah terlupakan dan jasa-jasanya akan selalu dikenang sampai kapanpun. Jadi kita harus mencontoh sikap patriotisme dan nasionalisme para pahlawan kita, dan kita harus tetap bersatu dan berjuang untuk negara tercinta kita, yaitu Indonesia. Sekian pemaparan materi teks sejarah yang berjudul APRA dari kelompok kami. Terima kasih kepada Ibu Mumun serta rekan-rekan IPS 2 yang telah menyaksikan. Kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.